Halo, tes tes Kak. Angelika dapat dengar? Tes tes. Dapat dapat. Halo Kak. Tes tes. Kak Angelika, kedengaran? Ada. Oh iya. Oke. Cuma mau tes audio dulu di awal gitu. Kita tes suara aman kan ya? Aman. Oke deh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah join di live IG Buat Cerita dengan Dinding. Episode yang ke-34. Uh, Live IG Dinding ini merupakan suatu program komunitas Dinding Manado untuk memberikan kesempatan kepada setiap relawan untuk mau membagi ceritanya atau mau sharing-sharing pengalaman terkait uh, terkait kelas mengajar yang si kakak relawan ini pernah ikut gitu. Jadi mungkin kita akan dengar cerita tentang bagaimana sih kelas mengajar, bagaimana sih komunitas dinding ketika join di dalamnya kayak gitu. Dan saat ini teman-teman sudah lihat kita sudah bersama teman baca cerita Kak Angelika. Halo Kak. Halo Kak. Kata suara kedengaran jelas nggak ya? Iya, jelas. Ah iya. Gimana kabar nih Kak? walaupun walaupun tadi dari kemarin sempat cecetan sih untuk persiapan live ini. Kesibukannya apa nih Kak Angelika akhir-akhir ini? Kesibukan Angel ini selain menjadi mahasiswa, Angel juga tergabung di beberapa kampus dan juga di luar. Iya. Oke, lumayan padat ya. Oke, teman-teman, sedikit informasi bahwa relawan yang datang di komunitas Dinding Manado itu bisa datang secara individu atau bisa juga secara berkelompok atau secara organisasi atau komunitas. Jadi biasanya tuh ada komunitas-komunitas yang menghubungi kami untuk mau melibatkan diri. Jadi bawa nama komunitas bukan nama pribadi gitu. Dan Kak Angelika ini kemarin sempat datang kelas mengajar minggu lalu. Mungkin orang nggak sempat ketemu ya Kak ya, karena kita nggak ikut kelas minggu lalu. Jadi belum pernah buku dapat langsung. Tapi Kak Angelika kemarin itu datang bersama teman-teman dari apa sih kemarin Kak? Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unstrat ya, kalau nggak salah ya. Iya Kak, benar. Iya, oke. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke bagaimana pengalaman Kak Angelika di kelas mengajar, kita bahas dulu tentang profilnya komunitasnya Kak gitu. Kayak atau uh, aliansi atau sebutnya apa sih Kak? Komunitas atau aliansi atau apa gitu Kak. Nanti mungkin Kak Angelika sedikit menceritakan latar belakang dorang Kak kemarin udah datang itu bawa nama apa dan itu bergerak di mana kayak gitu. Silakan Kak. Nah, jadi untuk kami yang sudah mengajar di komunitas dinding pada minggu lalu, kami dari Ikatan Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023.
Nah, kami itu datang membawa nama ikatan dan juga angkatan kami, karena Ikatan Putra-Putri FEB itu dilakukan setiap tahun. Jadi kami itu angkatan tahun 2023. Kami datang mengajak anak-anak karena itu merupakan salah satu program kerja kami dari Putra-Putri FEB tahun 2023. Oke, kira-kira nama program kerjanya apa kan? Biasanya banyak kan Kak, banyak ini program kerja. Nah, yang kemarin dibuat komunitas di Manado, kira-kira itu program kerja apa dan boleh diceritakan sedikit nggak Kak, kenapa dipilih komunitas di Manado sebagai tempat untuk dibuat kegiatan kayak gitu? Nah, jadi kami memiliki program kerja yang diusulkan dari masing-masing putra-putri yang tergabung di dalamnya. Dan program ini kami namakan PPV Mengajar. Karena program ini kami angkat menjadi PPV Mengajar, makanya kami memilih komunitas dinding untuk kami membagikan ilmu kami. Nah, program ini diusul oleh salah satu gelar gelar dari putra-putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu gelar Intelijensia, dan menjadi penanggung jawab dari kegiatan ini ada teman saya, Erika dan Axel. Oh, jadi ini ada usulan dari beberapa teman-teman yang mengusulkan beberapa lokasi tempat. Jadi yang beberapa teman-teman yang mengusulkan tempat, artinya komunitas di Manado gitu ya. Jadi makanya kenapa dipilih komunitas di Manado. Oke, oke, oke. Dan Kak Angelika, nah pertama kan ini butuh persiapan ya. Kalau kita ngomong persiapan sebelum hari H minggu lalu kelas, kan sebenarnya ada persiapan persiapan untuk turun berkegiatan di minggu lalu gitu. Nah, kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang disiapkan orang Kak gitu sebelum untuk datang di kelas mengajar minggu lalu? Nah, sebelum kami melakukan pengajaran di komunitas dinding, tentunya kami melakukan survei dengan mengecek Instagram, juga mengecek kakak-kakak yang berada di komunitas dinding. Nah, setelah itu, setelah kami mendapatkan jadwal kapan kami akan mengajar, kami mempersiapkan beberapa persiapan seperti untuk melakukan pengajaran, kan kita harus memiliki materi. Nah, kami dari Putra-Putri FEB juga menyiapkan materi yang akan kami bagikan kepada anak-anak yang akan kami ajarkan. Oke, kan kita lumayan nggak datang ya Kak minggu lalu. Nah, materi yang orang Kak siapkan minggu lalu itu materi tentang apa, berkaitan tentang apa, dan eh goal apa ya, kayak tujuan sasaran yang mau dicapai dalam menyusunkan materi itu kayak anak-anak itu goalnya apa gitu yang minggu lalu. Nah, pada minggu yang lalu kami itu membawakan kelas bahasa Inggris, dan saat kami datang itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil itu kami mewarnai gambar yang buah-buahan, dan sedangkan untuk kelas besar kami mengajarkan bahasa-bahasa Inggris basic seperti perkenalan dan nama-nama hewan. Oke, kira-kira Kak Angelika tuh terjun langsung nggak untuk penyusunan soal-soalnya gitu? Nah, kebetulan kami dari Putra Putri Hmm, FEB banyak sekali anggota. Di dalam oke, kami terbagi menjadi beberapa seksi untuk yang oke, menyusun oke. sampai dokumentasi. Kebetulan saya di seksi dokumentasi. Jadi saat mengajar Oh, saya juga duduk dengan anak-anak. oke, oke. Jadi ada porsi-porsinya gitu, pembagian-pembagian tugas, job desk untuk persiapannya. Oke. Nah, karena kenapa kita tanya begitu? Kita pengen tanya pendapat pribadi atau pengalaman pribadinya Kak Angelika-nya sendiri gitu. Kak, ketika pertama kali teman-teman Kak gitu untuk merembuk komunitas di Manado, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya Kak Angelika pertama kali gitu? Ketika tahu komunitas di Manado dan gambaran pertama tahu komunitas di Manado seperti apa? Ini pandangan pribadinya Kak Angelika sendiri ya tentang komunitas di Manado pertama kali tahu gitu. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah mengecek tentang apa itu komunitas dinding, bagaimana anak-anak di sana, dan tempat di mana komunitas dinding itu melakukan proses pembelajaran.
Dan menurut saya yang pertama kali terlintas saat putra-putri FEB akan melakukan program pengajaran di sana itu saya sangat excited karena saya merasa bahwa wah, ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengajari anak-anak yang ada di komunitas dinding. Tentunya saya merasa senang untuk bertemu dengan anak-anak yang berada di komunitas itu dan merupakan pengalaman yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi karena sudah mengajar anak-anak yang ada di sana. Jadi jadi kalau nggak salah dengar sih, ini merupakan pengalaman pertama kalinya Kak Angelica untuk mengajar anak-anak di yang sejenis kayak di pasar besar minggu lalu ya Kak ya. Iya. Nah, ini nih kita mau tanya nih Kak. Kan pas turun ke sana sama teman-teman. Nah, kan itu ekspektasinya, ternyata ada komunitas di Manado nih mengajar anak-anak. Nah, kita mau tanya bagaimana apa ya pandangan pertama atau apa yang terpikirkan pertama ketika dorang Kak timnya Kak datang pertama kali di lokasi kelas mengajar dan lihat adik-adik gitu. Apa sih yang terlintas di pikiran dorang Kak atau kayak Kak Angelica secara pribadi gitu ketika melihat lokasinya, lihat anak-anaknya saat itu gitu. Nah, waktu saya datang untuk melihat kan saya tidak langsung naik ke tempat mengajar. Saya menunggu di tempat makan dan di situ ada beberapa anak-anak juga yang main di sana. Saya kira semua anak-anak yang ada di situ juga bagian dari komunitas dinding. Tapi ternyata ada anak-anak yang saya temui di bawah itu saat saya mengajar di atas mereka kan tidak ada. Jadi saya berpikir, oh mungkin anak-anak yang ada di komunitas dinding itu anak-anak yang memang sudah ada ya begitu, bukan yang tiba-tiba datang langsung masuk untuk mengikuti kelas begitu. Dan saat pertama kali tiba di tempat mengajar, kami kan menunggu anak-anak yang datang dan anak-anak di situ adalah termasuk anak-anak yang sopan dan ceria. Mereka juga menyambut kami dengan bahagia begitu Kak. Iya Kak. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau mau kita ceritakan di daerah pasar itu adalah tempat jualan gitu. Tapi jumlah anak-anak itu mereka sangat banyak gitu. Kenapa banyak? Karena mereka ikut orang tuanya berdagang. Nah, sedangkan anak-anak yang benar yang Kak bilang tadi bahwa tidak semua anak-anak yang terjangkau di kelas mengajar. Kenapa begitu? Karena pertama kita tidak memaksakan anaknya untuk belajar. Itu keinginan pribadi anak-anak. Yang kedua, kita kekurangan tenaga relawan untuk mengajarkan tiap minggu. Jadi kadangkala anak-anak itu tuh dorang takut untuk naik ke atas karena itu maksudnya dorang belum berani dan segala macam dan juga kalau misalnya membludak banyak itu biasa relawan kita agak kewalahan situ sih. Jadi kadangkala orang belum bisa menjangkau semuanya tapi harapan orang sebenarnya sih dengan kehadiran orang Kak, komunitas orang Kak hadir minggu lalu, kita akan ketambahan banyak relawan gitu untuk bisa mengendal anak-anak ini karena kan tujuan atau goalnya orang sebenarnya untuk menjangkau sebanyak mungkin. Mungkin kita nggak akan jangkau semuanya, nggak bisa jangkau semua, tapi mungkin kita jangkau sebanyak mungkin yang bisa terjangkau kayak gitu. Oke, Kak Angelica, ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pengalaman Kak Angelica ketika mendampingi adik-adik. Kan Kak Angelica sempat bilang tadi bahwa Kak Angelica tuh bagian dokumentasi. Adakah sempat mengajar anak-anak atau mendampingi anak-anak saat itu? Saya sempat mendampingi anak-anak di saat teman saya sedang mempelajari dan yang bertanya, apa bahasa Inggris ini? Saya dan teman saya juga yang sesama itu berusaha untuk menjawab. Soalnya kami Oke. membuat hadiah bagi anak-anak yang menjawab pertanyaan dan kami ingin anak-anak yang berada di sekitar kami di samping juga ikut menjawab, ikut mengambil bagian dan berkontribusi untuk menjawab pertanyaan yang teman saya berikan. Oke, kira-kira kalau sepandangannya Kak Angelica gitu, bagaimana respon dari anak-anak saat itu gitu? Apakah dorang antusias saat dorang Kak Angelica ngajar atau dorang agak agak ndak mood gitu? Nah, gimana saat itu ketika Kak Angelica melihat dorang belajar kayak gitu? Nah, pada saat kami mengajar, awal-awal situasinya terasa kondusif, tetapi lama-kelamaan anak-anak sudah sering bermain dengan sesama temannya, dan kami sebelumnya juga sudah memperkirakan hal tersebut karena kami mengajar anak-anak. Makanya kami tidak boleh
terlalu serius, kami harus diselipkan beberapa permainan atau pertanyaan yang buat jiwa belajar anak-anak itu akan tumbuh kembali. Nah, tetapi banyak juga anak-anak yang menyimak dari awal sampai akhir. Oke, karena kan kenapa kita tanya begitu Kak? Karena kan bagaimana ya cara mendidik, cara mengajar anak-anak di sekolah dengan cara mengajar anak-anak di dinding belajar itu adalah dua kondisi yang berbeda, dua metode pengajaran yang agak berbeda gitu. Nah, saat itu boleh ceritakan sedikit Kak, saat itu bagaimana cara atau trik trik dari Dorangka untuk bisa anak-anak itu bisa fokus, karena kan tadi Kak sempat bilang dorang sudah awalnya dorang ikut tapi dorang tiba-tiba main gitu. Bagaimana DP trik saat itu yang dorang Kak lakukan untuk bisa anak-anak ini fokus untuk menyimak atau mendengarkan atau menjawab soal-soal yang dorang Kak siapkan gitu. Sebelumnya kan saya sempat menyinggung bahwa kami dibagi menjadi beberapa seksi yang akan digunakan untuk kegiatan belajar. Nah, tips dari kami yaitu kami sudah meminta untuk teman kami untuk membawakan game anak. Makanya saat kegiatan belajar itu sudah tidak kondusif lagi dan anak sudah mulai tidur, nah juga kami melakukan games bagi anak-anak. Nah, di saat game itu sangat ceria dan seperti wah sudah nggak belajar nih, sekarang kita bermain begitu. Dan di saat kita memulai games tersebut, anak-anak juga ikut sangat berpartisipasi karena games yang kita berikan itu sangat sangat membutuhkan anak-anak itu untuk bergerak begitu. Jadi mereka tidak hanya duduk-duduk, tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka juga ikut bermain dan bernyanyi. Berarti triknya kalau kita bisa nangkap tadi bahwa triknya adalah kita ngajak anak-anak bisa ikut games sehingga suasana itu menjadi lebih aktif gitu, sehingga anak-anak ini orang bisa mendengarkan apa yang disampaikan kayak gitu ya kayak. Iya. Oke, Kak Angelika ini kita mau tanya ini pandangan pribadinya Kak Angelika secara pribadi. Kak Angelika sempat bilang kan di awal bahwa Kak Angelika itu pertama kali ikut kegiatan kelas mengajar gitu, yang di Ninjeng Menedo pertama kali. Nah, kira-kira adakah kayak nilai hidup yang Kak Angelika dapat ketika lihat mereka gitu, anak-anak ini dorang antusias belajar di tengah-tengah kekurangannya dorang, keterbatasannya dorang saat itu. Kira-kira adakah nilai, pasti ada ya, maksudnya nilai hidup apa sih yang Kak Angelika dapat ketika terlibat dalam kelas mengajar minggu lalu kayak gitu? Saat mengajar anak komunitas ini, saya berpikir bahwa tidak peduli di mana, kapan, siapa yang mengajari mereka, tetapi kalau mereka memiliki niat belajar, pasti bisa. Teman-teman yang lain, umuran mereka yang ada di sekolah, dan tapi di situ mereka dengan komunitas dinding, mereka juga bisa menerima materi yang sama, bahkan dari berbagai narasumber atau relawan yang datang. Menurut saya, mereka itu adalah anak-anak yang tidak sama dengan anak lain. Mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka beda, tetapi perbedaan itu adalah alasan yang kuat bagaimana mereka mampu untuk belajar. Begitu terlihat bahwa mereka tuh punya motivasi. Saya sebenarnya orang itu punya motivasi belajar yang sangat tinggi kali ya. Walaupun keterbatasan lokasi, keterbatasan tempat, keterbatasan alat mengajar yang ada saat itu, tapi orang tetap untuk berusaha untuk punya semangat untuk mau belajar kayak gitu ya Kak. Dan kenapa orang selalu terbuka sama setiap relawan yang mau gabung, mau itu secara individu bahkan secara komunitas datang, kita terbuka karena sebenarnya kita pengen memberikan pengalaman yang berbeda, mungkin pengalaman baru seperti Kak Angelika rasakan gitu. Kita pengen ngasih tahu bahwa ke teman-teman relawan bahwa kalian tuh akan mendapatkan pengalaman berbeda ketika ikut kelas mengajar, dan apa yang kakak relawan dapat ketika turun itu agak sesuatu yang tidak akan pernah merugikan kayak gitu. Selalu ada nilai positif yang didapatkan.
Dan itu sangat dirasakan sih di beberapa relawan yang uh, cerita gitu ke orang gitu, bagaimana orang merasakan impact yang positif kayak gitu. Dan kayak Angelika, kita punya pertanyaan berikutnya adalah um, tentang soal pendidikan gitu, karena kan Dinding Manado itu adalah uh, komunitas yang bergerak di pusat kota Manado. Yang Perantau adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang tahu bahwa Manado adalah kota yang besar, kota yang kalau mau bilang kota yang maju kayak gitu. Tapi masih ada anak-anak yang kurang beruntung di segi pendidikan. Nah, menurut Kak Angelika sendiri gitu, apalagi Kak Angelika kan sekarang masih kuliah gitu. Nah, seberapa pentingnya sih pendidikan itu bagi anak muda, apalagi anak usia dini gitu, untuk bisa merasakan pendidikan? Seberapa penting sih pendidikan itu untuk mempengaruhi dorang sampai hidup, bahkan dorang sampai masa depan, menurut Kak Angelika? Halo Kak, tiba-tiba keluar ya Kak ya? Ya, Kak. Kak Angelika masih bisa dengar? Bisa, Kak. Oh iya, oke. Yang terakhir Kak Angelika tangkap apa Kak? Supaya kita bisa sambung dari situ. Saya mengajar, saya percaya bahwa tidak peduli di mana mereka belajar, tapi mereka mampu untuk menerima ilmu dari orang yang memberikan pelajaran kepada mereka. Oke, Kak Angelika, ini suaranya dapat dengar jelaskan ya Kak ya? Iya. Oke deh, ini Kak pertanyaan selanjutnya gitu Kak. Kak Angelika kan sementara lagi studi gitu, berkuliah juga. Nah, kita pengen tanya pendapat pribadi Kak Angelika terkait dengan pendidikan. Seberapa pentingkah itu pendidikan itu bagi orang sebagai anak muda, bahkan bagi anak-anak yang masih dalam tingkat apa ya, wajib 9 tahun, di sekolah wajib 9 tahun. Seberapa penting sih pendidikan bagi dorang gitu? Dan seberapa penting pendidikan ini akan mempengaruhi dorang saat itu dan masa depan dorang? Menurut kalian jika bagaimana? Menurut saya adalah pendidikan adalah hal yang paling penting untuk kita, apalagi waktu kita masih di saat masa kanak-kanak. Karena anak-anak adalah pilar-pilar bangsa yang akan menggantikan orang-orang yang bekerja sekarang begitu. Jika anak-anak kurang memiliki pendidikan, di saat itulah kualitas dan taraf hidup masyarakat itu harus kita perhatikan. Dengan memberikan pelajaran, pengajaran, juga pendidikan bagi anak-anak, kita sudah berperan aktif menjadi generasi muda yang dapat membantu anak-anak untuk menyukseskan generasi emas tahun 2045. Nah, setuju sekali sih Kak, maksudnya kan banyak pemerintah ngomong sekarang bahwa generasi emas tahun 2047 gitu. Nah, yang akan berperan adalah kita sebagai generasi muda, dan nantinya mereka yang sekarang lagi yang kita didik di kelas di Dinding Manado itu akan menjadi orang-orang yang akan punya pengaruh besar bagi torampe bangsa. Dan orang sebagai orang yang melibatkan diri dan dengan sengaja melibatkan diri punya andil penting ketika anak-anak ini yang orang didik sekarang, ketika 10-15 tahun kemudian dorang tuh punya, atau 20 tahun kemudian dorang tuh punya
punya apa ya, punya power untuk bisa mempengaruhi kota Manado kayak gitu, dan orang bangga sudah ambil andil di dalamnya. Oke, ini dua pertanyaan terakhir Kak Angelika. Kenapa kita tanya soal pentingnya pendidikan? Karena orang tahu sebegitu pentingnya pendidikan sehingga sampai komunitas di Manado itu bisa terbentuk dan bisa bertahan sampai saat ini, karena orang pikir bahwa pendidikan itu penting bagi siapapun, tidak terlepas dari latar belakangnya ada orang, mau ada orang itu orang miskin, orang kaya, eh, orang normal, orang tidak normal. Pendidikan itu sangat penting buat orang semua kayak gitu. Makanya orang pengen menghadirkan eh, pendidikan itu bagi orang yang kurang beruntung gitu. Nah, Kak Angelika, kita pengen tanya soal ini dua pertanyaan terakhir Kak. Em, Semisalnya Kak Angelika dipersilakan untuk bisa ngambil suatu kebijakan terkait dengan pendidikan di Kota Manado, gitu. Kak Angelika dikasih kepercayaan untuk bisa mengambil suatu kebijakan atau keputusan terkait dengan pendidikan. Kira-kira kebijakan apa yang Kak Angelika ambil atau Kak Angelika mau rubah untuk pendidikan di Kota Manado saat ini gitu, dan apa alasannya? Kebijakan yang akan saya ambil seperti lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, tidak peduli di mana tempatnya. Tapi di sini saat bersama komunitas dinding, Kak sudah menyebutkan tadi bahwa anak-anak yang ada di komunitas dinding itu adalah anak-anak yang mengikuti orang tuanya untuk bekerja. Dan menurut saya pemerintah harus bisa lebih untuk merangkul orang tua dari anak-anak tersebut agar orang tua itu mengerti dan pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Bagaimana mereka untuk mengambil bagian dalam menyekolahkan anak mereka, di saat mereka untuk mengambil peran penting sebagai orang tua dalam dalam menyukseskan program pemerintah dalam menyekolahkan semua anak-anak yang ada di Kota Manado. Setuju sekali sih Kak. Ditambah juga bahwa tugas ini bukan cuma sebagai tugasnya pemerintah, tapi tugas kita sebagai warga negara juga. Makanya kenapa ada kegerakan komunitas di Manado, ada kegerakan kayak dorang datang di kelas mengajar, karena orang sama-sama peduli tentang pendidikan di kota yang orang tempati sekarang, di Kota Manado gitu. Jadi semua tugas kita bersama gitu. Ketika ada PR yang harusnya kita benahi, kita harus benahi sama-sama. Pemerintah dengan masyarakat, anak muda terlebih khususnya juga harus punya peran untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di Kota Manado dan memberikan pendidikan seluas-luasnya bagi mereka yang membutuhkan gitu. Kan jika ini satu pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan di setiap teman-teman, sorry agak keluar ini sampai taman baca kita. Bentar ya. Mohon maaf ya Kak. It's okay, aman Kak. Tapi sudah dapat dengar toh Kak? Sudah Kak. Oke deh. Ini Kak, kita pertanyaan terakhir. Ini merupakan pertanyaan penutup sih. Dan
ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke setiap orang pertama cerita yang jadi bintang tamu di live IG. Torampe live ini akan menjadi jejak digital, benar ya kak ya? Iya. Akan selalu ada sampai kapanpun. Jadi teman-teman yang belum sempat ikut, nanti kita akan post juga di IG Dinding, bahkan kita akan juga upload di YouTube. Dan ini menjadi jejak digitalnya orang gitu. Nah, Kak Angelika, ini pertanyaan penutup kak. Semisalnya nih, kak, seorang Kak Angelika yang ada di 5 tahun mendatang gitu. 5 tahun mendatang lihat video ini, lihat nonton kembali video ini atau nonton lagi kembali live ini gitu. Kira-kira kayak apa yang Kak Angelika pengen sampaikan kepada Kak Angelika yang 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini gitu. Nah itu biasa kita pertanyaan terakhir sih itu sih. Jadi apa pesan-pesan yang Kak Angelika yang tahun sekarang pengen bilang kepada Kak Angelika yang ada di 5 tahun mendatang kayak gitu. Bisa Kak ya? Nah, misalnya, Oke. Ya, silakan Kak. di saat saya melihat video ini untuk 5 tahun ke depan, saya akan menyampaikan saya sangat bangga kepada diri saya yang saat ini karena saya sudah memberikan pengalaman juga pengajaran kepada anak-anak yang ada di komunitas Dinding. Merupakan pengalaman berharga bagi saya yang akan saya selalu ingat dan menjadi juga sebuah landasan baru dalam pemikiran saya tentang rasa peduli saya terhadap anak-anak yang ada di komunitas Dinding. Saya sangat bangga pernah dan saya merasa sangat bersyukur pernah diberi kesempatan untuk mengajar di komunitas Dinding karena itu juga telah membuka mata saya tentang kehidupan yang merupakan pelajaran tentunya yang sangat berarti bagi saya. Keren sih, keren Kak. Tuh, thank you Kak untuk sharing-sharingnya dan teman-teman. Kenapa kita buat WDR Live ini agar kita pengen membuka seluas-luasnya pemikirannya teman-teman anak muda terlebih khusus yang orang ini yang punya kesempatan besar, kesempatan yang luas, kesempatan yang banyak untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Satunya bagi anak-anak yang ada di pasar lewat komunitas Seni Manado dan mengajak teman-teman sebanyak mungkin untuk mau terlibat dalam kegerakan positif gitu karena ini slogan yang kita pegang sendiri sih karena kalau bukan orang siapa lagi dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu secepat mungkin orang untuk berdampak dan kita percaya sih ini adalah investasi hidup gitu investasi hidup yang dimana orang akan tuai atau orang akan lihat dampak yang orang tabur sekarang nantinya 10-20 tahun ke depan ketika orang lihat anak-anak yang orang ajar sekarang jadi orang yang sukses di kemudian hari dan orang bisa katakan bahwa orang menjadi bangga bahwa orang adalah orang yang ambil andil dalam sampai kesuksesan gitu di masa depan. Sekali lagi Kak, terima kasih banyak dan terima kasih banyak buat teman-teman Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unstrat yang sudah meluangkan waktunya minggu lalu untuk mengajar. Semoga pengalaman yang dorang kakak bisa dorang Kak Angelika teman-teman juga dapatkan dan rasakan ketika mengajar bisa terbawa dalam kehidupan dan bisa memberi dampak yang lebih luas lagi bagi orang sekitar kayak gitu dan sekali lagi terima kasih Kak Angelika untuk berbagi cerita sedikit mungkin banyak sekali ceritanya tapi sudah sedikit membagikan dan kita juga secara pribadi sangat termotivasi juga untuk bisa melakukan lebih dari apa yang sudah kita lakukan saat ini dan teman-teman jangan lupa besok kita ada kelas mengajar seperti luar biasanya di jam 1 di lantai 3 Pasar Persehatnya Manado. Jadi teman-teman yang datang secara individu tidak perlu khawatir nanti untuk soalnya biasanya kita akan sudah siapkan atau kalau ada relawan tamu biasa relawan tamunya dari komunitas sudah siapkan. Jadi teman-teman yang datang secara individu tidak perlu khawatir mau belajar apa karena orang sudah siapkan gitu. Kayak Kak Angelika sempat bilang kita di awal juga gitu dan sampai ketemu lagi Kak Angelika di kelas mengajar nanti kalau bisa datang secara pribadi sangat dinantikan gitu.
Dan mungkin dorang adik-adik pasti akan bertanya, tuh kakak yang minggu lalu mana dong? Biasa sih gitu sih hidup kejadian kak. Jadi sangat dinantikan juga kehadiran dari Kak Angelika dan teman-teman yang hadir minggu lalu untuk bisa datang besok harinya. Dan teman-teman yang mau join silakan, jangan ragu, jangan takut, jangan eh, apa ya, nggak berani untuk datang, ayo silakan datang dan orang sama-sama mau belajar kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Angelika untuk sharing-sharingnya, dan teman-teman kita akan ketemu lagi di live IG minggu depan, tentunya dengan tambah cerita yang berbeda, dengan pengalaman, dengan cerita yang berbeda juga yang bisa dibagikan bagi teman-teman gitu. Dan semakin banyak relawan yang mau terlibat dalam kegiatan di komunitas Senjung Manado. Sekali lagi terima kasih Kak Angelika, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya, dan semoga kita bisa memberikan dampak yang positif lebih banyak lagi bagi orang sekitar kita. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, selamat sore. Bye-bye semuanya.